Selamat datang kembali di Padepokan 1107. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang modulasi amplitudo dan spektrumnya dengan mempergunakan bahasa pemrograman dan software rekaman Audacity. Kita mulai masuk ke slide-nya. Nah, materi pada sesi kali ini kita akan membahas sekilas tentang modulasi amplitudo dan berikutnya implementasi dengan bahasa pemrograman serta mempergunakan Audacity untuk melihat bentuk gelombang yang sudah dihasilkan dan juga kalau memungkinkan kita melihat ke sisi spektrumnya. Nah, materi pendukungnya mungkin kalau belum pernah bermain dengan pemrograman bisa dilihat sekilas pada video pada sesi sebelumnya, yaitu tentang menggambar grafik fungsi dengan pemrograman FVC Lazarus atau Delphi, dan juga yang lebih basic lagi pemrograman Pascal dengan Lazarus IDE. Nah, itu materi pendukungnya. Terus kita masuk ke perkakas yang diperlukan. Ini di bahasa pemrogramannya. Jadi saat mempergunakan Lazarus atau Delphi juga bisa sama, ini properti yang digunakan. Mungkin kalau pembahasan yang lebih detail ada pada sesi sebelumnya. Nah, komponen atau perkakas yang diperlukan yaitu T-image untuk coret-coret gambar, T-edit, ini masih keliru juga, untuk memasukkan amplitudo dan frekuensinya, terus nanti T-image, ini T-button dan T-checkbox. Nah, ini propertinya atau fungsinya nanti akan digunakan. Di sesi yang lalu juga sudah kita bahas, jadi nanti ada rectangle untuk menghapus area gambar, ada pembuatan warnanya dengan apa, ada move to dan ada line to, jadi untuk gambar grafik bentuk gelombangnya. Ini saya bahas sekilas soalnya di sesi sebelumnya sudah ada. Nah, ini ukuran kanvasnya, kenapa saya menggunakan 882 pixel? Karena nantinya akan kita masukkan dengan rekaman suara. Jadi suatu soundcard yang sampling rate-nya biasanya mempergunakan 44,1 kHz. Nah, ini ya bawahnya supaya bisa dikembangkan ke suatu sinyal audio. Kalau ukuran tingginya ini bebas karena layarnya ukurannya HD, maka hanya saya pakai 200 pixel untuk nilai positif dan 200 pixel untuk nilai negatifnya. Nah, kalau dilihat dari properti sinyal sinusoidal, di mana Y fungsi T sama dengan A kali sin 2pi-ft. Nah, kalau di modulasi amplitudo, maka A-nya ini nanti juga akan berubah terhadap waktu, jadi A fungsi T juga. Di sini A amplitudo, pi 3,14, F-nya frekuensi dan T-nya waktu. Nah, nanti mungkin kita bahas agak lebih detail di software di Lazarusnya kalau yang sudah termodulasi amplitudo. Nah, sekarang sekilas tentang modulasi itu apa? Kalau dari fungsinya, modulasi itu adalah penumpangan suatu sinyal informasi pada suatu sinyal carrier. Ini biasanya digunakan pada komunikasi yang memanfaatkan radio. Jadi sinyal informasinya itu dapat berupa sinyal suara. Jadi kalau radio AM ya sinyal suara penyiarnya, kalau radio yang untuk komunikasi antar pengguna, misalnya radio amatir ya, jadi
antar orangnya itu nanti suara orangnya itu yang menjadi sinyal informasi. Nah, di sini ada sinyal carrier-nya. Sinyal carrier itu adalah sinyal pembawanya. Nah, mungkin ini sinyal carrier itu suatu frekuensi tinggi yang dibangkitkan oleh osilator. Jadi kalau sesi sebelumnya dulu kita pernah bahas osilator, sekarang kita bagaimana menumpangkan sinyal informasi ke dalam sinyal yang sudah dihasilkan oleh osilator. Nah, di sini sinyal pembawanya itu disebut dengan sinyal carrier. Jadi kalau di radio siaran AM ya, mungkin di 800 kHz, maka hasil osilatornya itu ada di frekuensi 800 kHz. Terus frekuensi informasinya berarti suara manusia, jadi yang dibawa itu antara 20, yang berapa didengar manusia ya 20 sampai 20.000 Hz. Cuma kadang-kadang nggak dimasukkan semua untuk menghemat bandwidth ya. Jadi supaya nggak banyak memakan tempat di area frekuensi radio. Nah, terus ini sinyal informasinya sudah ya, tadi ada pada umumnya berupa voice kalau untuk komunikasi radio. Tapi ada juga yang sebenarnya yang kalau pada televisi modulasi AM ini digunakan untuk gambarnya. Dan juga untuk komunikasi digital, sinyal informasinya berupa data biner. Karena komunikasi digital pada umumnya adalah mengirimkan data 0 dan 1. Jadi logika 0 dan 1 yang dikenali oleh komputer. Ini tadi sinyal carrier sudah kita bahas ya. Gelombang radio yang frekuensinya lebih tinggi dari sinyal informasi. Jadi kalau di radio siaran mungkin 800 di MW ya, 800 sampai 1600 itu kalau nggak salah di radio. Terus kalau untuk komunikasi radio amatir ada juga yang di frekuensi mungkin 3500 kHz atau 3,5 MHz, ada di 7 MHz dan seterusnya. Untuk TV biasanya lebih tinggi lagi, ada di VHF dan UHF. Nah, ini saya ambilkan dari Wikipedia tentang amplitudo modulasi. Ini jadi modulasi adalah teknik modulasi yang digunakan pada komunikasi secara elektronik. Nah, ini pengiriman pesannya itu menggunakan gelombang karier dari gelombang karier yang berupa gelombang radio. Jadi frekuensinya harus tinggi supaya dapat dikirimkan oleh antena. Nah, di modulasi amplitudonya atau kekuatan sinyalnya itu dirubah berdasarkan besarnya sinyal informasi. Jadi di sini adalah audio sinyal, jadi sinyal suaranya penyiar yang tadi ya. Nah, ini contoh bentuknya, ini yang frekuensinya rendah, ini adalah sinyal informasinya atau sinyal suaranya penyiar. Terus yang di bawahnya ini adalah sinyal setelah termodulasi AM, amplitudo modulasi. Jadi amplitudo carriernya dirubah berdasarkan sinyal informasi yang akan dibawa. Di bawahnya ini ada perbandingannya untuk modulasi dengan yang dilakukan dengan cara merubah frekuensinya atau yang lebih dikenal dengan modulasi frekuensi atau FM. Biasanya digunakan untuk radio yang suaranya lebih jernih, jadi untuk siaran yang kualitas suaranya bagus, jadi siaran radio yang untuk musik itu biasanya menggunakan radio FM. Ya, karena FM ini membawa sinyal informasi yang lebih lebar, jadi yang dapat didengar manusia dari 20 Hz sampai 20.000 Hz.
maka tentunya memakan sinyal yang lebar, akhirnya dibawa ke frekuensi yang tinggi, yaitu pada band atau pita VHF. Jadi radio FM kalau di Indonesia itu menggunakan frekuensi 88 MHz sampai 108 MHz, itu yang digunakan untuk FM. Nah baik, tapi kali ini kita akan banyak membahas di sisi AM-nya. Nah ini teknik untuk modulasi AM. Jadi ini sinyal informasi, ini sinyal carrier-nya aslinya yang dibangkitkan dari osilator itu amplitudenya tetap. Terus nanti setelah masuk ke dalam modulator itu frekuensinya amplitudenya akan dibentuk supaya mengikuti sinyal informasi. Ini tujuannya supaya nanti di penerima dapat dideteksi kembali informasi yang dititipkan berupa sinyal yang seperti apa. Nah, setelah digabungkan itu hasilnya ini amplitudo modulasi. Jadi sinyal yang sudah termodulasi amplitudo. Jadi kalau pembawanya kecil, ya amplitudonya kecil. Kalau pembawanya besar, otomatis amplitudonya juga besar. Nah ini yang negatif itu dibuat memperkecil. Jadi kalau carriernya itu kalau untuk full AM, yang negatif nanti untuk memperkecil. Jadi kalau tanpa sinyal atau kondisi masih nol, itu sebenarnya sudah ada sinyal carrier. Nah ini nanti kalau di AM itu ada kaitannya dengan indeks modulasi. Jadi negatifnya itu supaya tidak mencapai tidak melebihi nol. Kalau negatifnya ini membuat sinyalnya di bawah nol, nanti akan menyebabkan distorsi sinyal. Nah ini persamaan dasarnya ya, tadi udah kita sempat bahas sekilas. Jadi A sinus 2pi F, Fc ini frekuensi carrier dikalikan dengan T. Nah secara blok diagram pada umumnya modulator amplitudo atau modulasi AM itu digambarkan dengan suatu perkalian. Karena di sini sinyalnya akan dikalikan, jadi sinyal informasi dikalikan dengan sinyal pembawa. Jadi sinyal informasinya frekuensi rendah, sinyal pembawanya frekuensi tinggi yang dibangkitkan oleh suatu osilator, outputnya adalah gelombang termodulasi amplitudo. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, efek sampingnya karena modulasi AM itu akibatnya munculnya sideband. Jadi sideband itu sebenarnya merupakan frekuensi lain selain carrier yang muncul akibat adanya proses modulasi. Kalau di AM itu akan muncul sideband yang frekuensinya nanti sebanding dengan frekuensi informasi. Itu nanti akan muncul sideband di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi di sini yang sisi kiri karena frekuensi rendah itu dinamakan dengan lower sideband, dan sisi kanan karena frekuensinya lebih tinggi dinamakan dengan upper sideband. Nah pada komunikasi dengan radio pada mode AM untuk siaran itu pada umumnya menggunakan full AM. Jadi carriernya juga dipancarkan. Dan juga kadangkala untuk menghemat energi carrier tidak ikut dipancarkan. Ini yang biasanya disebut dengan DSB-SC atau double sideband suppress carrier. Carriernya disuppress atau diredam. Sedangkan kalau yang carriernya dipancarkan juga itu namanya full AM. Ini yang biasanya digunakan pada radio siaran. Jadi carriernya dikirimkan juga bersama sideband. Padahal kalau dilihat nanti
sinyal informasi itu akan dititipkan pada sisi sidebandnya. Carriernya hanya diam di tempat. Nah, ada juga ini komunikasi supaya menghemat bandwidth komunikasi, biasanya untuk komunikasi radio amatir, supaya tidak banyak memakan sumber daya pada pita frekuensi radio, maka yang dikirimkan hanya salah satu sideband saja, yaitu lower sidebandnya atau upper sidebandnya saja. Ini yang biasanya disebut dengan ini bukan satu sideband ya, kalau singkatan aslinya adalah single sideband. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini penerapannya. Jadi AM tadi untuk siaran radio, AM itu ada di band frekuensi MW dan SW, medium wave dan short wave. Ini yang kisaran berapa ini? Kalau nggak salah 600 sampai 1600, 800 sampai 1600, nanti bisa dicek. Kalau yang short wave ini mulai 1800 sampai 30 MHz kalau di bandnya radio. Nah, kadang ini disebut juga untuk SW-nya ini dengan HF ya, high frequency, yang pada band 3000 sampai 30.000 kHz atau 3 mega sampai 30 mega. Terus untuk siaran televisi analog tadi sempat kita bahas, jadi gambarnya itu menggunakan modulasi AM, itu berada pada band VHF dan UHF, jadi di atas 30 MHz sampai, kalau UHF sendiri punya band sampai 3000 MHz atau 3 giga. Cuma TV biasanya nggak sampai di sana, jadi karena di atas sudah dipakai untuk seluler, TV mungkin hanya sampai 600 atau 700 MHz di atas FM, karena ada juga frekuensi modulasi yang menggunakan pada band VHF. Terus ini untuk komunikasi GTA ini apa? Ground to air, untuk pesawat, komunikasi antara menara kontrol dengan pesawat udara itu juga menggunakan modulasi AM pada band VHF. Nah, berikutnya ini komunikasi lewat radio, itu yang tadi sudah kita bahas. Ini biasanya untuk amatir, mendapat alokasi pita frekuensi pada 40 meter band dan 80 meter band. Sebenarnya ada yang lebih panjang 160 dan ada 20 dan 10. Dan ada juga beberapa pita yang digunakan untuk komunikasi antar penduduk, jadi antar radio amatir atau radio komunikasi antar penduduk juga. Itu nanti bisa detailnya bisa dicek di bandnya kalau di Indonesia mungkin ada Orari, ada Rapi, bisa dilihat alokasi frekuensinya di mana saja. Oh ya, kelebihannya yang tadi ya, kalau untuk SW itu jaraknya bisa jauh, jadi radio luar negeri bisa masuk ke negara kita, sedangkan kalau MW terbatas. Kalau udah di frekuensi tinggi, jangkauannya terbatas kondisi line of sight. Sedangkan kalau SW bisa jauh karena ada bantuan dari pemantulan atmosfer. Nah, ini ya untuk berikutnya untuk implementasinya. Pada bahasa pemrograman nanti tentunya kalau AM tadi karena perkalian berarti ada dua sumber sinyal. Nah, di sini yang paling mudah saya coba untuk sinyal sinusoidal, jadi satu untuk carriernya dan satu untuk sinyal informasi atau biasanya disebut dengan sinyal basebandnya. Pada modulasi amplitudo tadi sudah kita bahas, jadi sinyal keluaran berupa hasil perkalian dari dua sinyal masukan. Nanti coba kita praktekkan di pemrograman. Nah, pemrograman kita masuk ke IDE dulu. IDE-nya kita gunakan Lazarus. Ini mana ini? Kita menggunakan, nah ini yang
model ini ada FC, ada FI. Mungkin ini sementara kita bahas pada mode yang tidak high definition dulu. Mungkin nanti kalau udah yang lebih detail kita masuk ke high definition. Saat ini kita masuk ke teknik modulasinya dulu. Jadi ini di bawahnya juga ada proses konversi ke file WAV. Mungkin nanti kita bahas pada sesi-sesi yang lain. Kita masuk ke mana ini komponennya, kita lihat. Di sini ada masukan berupa frekuensi carrier, frekuensi informasi. Di sini ada indeks modulasinya. Nah, di sini carrier powernya berapa? Di bawahnya ini kalau yang sudah dikonversikan ke frekuensinya sinyal suara pada sampling rate untuk audio CD jadi 44,1 kHz. Di sini ada button plot, jadi plot ini untuk menggambarkan di layar ini saja. Sedangkan kalau yang 100 kali ini yang nantinya dijadikan menjadi file WAV supaya bisa dibuka pada software untuk rekaman suara Audacity. Nah, baik kita coba masuk dulu hasilnya seperti apa kalau kita running. Nah, ini sudah. Nah, di sini frekuensi carriernya kita gunakan 50, frekuensi informasinya 2, indeks modulasinya 1, carrier powernya 1. Ini berarti menggunakan full AM. Jadi carriernya diikutkan, dan kalau 0 nanti gunakan yang DSB, SC. Jadi suppress carriernya nggak diikutkan. Kita coba dulu untuk plot yang ada carriernya. Nah, ini hasilnya. Ini menggunakan apa ini? Full AM. Sedangkan ini coba kalau kita ganti dengan yang tanpa carrier. Oh, ini keliru, harus dihapus dulu. Bedanya ini yang besar ini yang full, yang ini yang suppress carrier. Coba kita hapus layarnya. Nah, ini. Jadi kalau yang tanpa carrier maka gelombang yang dikeluarkan lebih kecil juga amplitudenya. Coba kalau kita lihat frekuensi infonya, kalau di 0 ini saya menggunakan cos, jadi kalau di plot ini aslinya carrier kalau nggak ada frekuensi ini nggak ada pemodulasinya. Sedangkan saya buat sekarang kalau diisi 1 hasilnya seperti yang ini DSP dulu. Terus kalau menggunakan yang full AM, nah ini full AM nya saya menggunakan cosinus, jadi besar dulu baru ke kecil. Terus indeks modulasinya, kalau ini menggunakan indeks modulasi yang separuh, mungkin kalau menggunakan frekuensi 1 tidak terlalu terlihat ya. Ini frekuensi yang 2. Terus kalau frekuensinya dibuat lebih tinggi ya, keliru. Ya, udah keproses ke audio. Ini yang frekuensinya 5. Makin tinggi juga akan makin rapat, nggak kelihatan. Ini dari sisi pembentukan gelombangnya ya, gelombang AM-nya. Ini kalau digambarkan di sini, terus ini yang button loop 100 kali tadi untuk menghasilkan suatu file WAV. Ini file WAV-nya ada di sini. Ini foldernya panjang. Oh, ini tidak ditulis ke file. Nanti kita coba masuk ke Audacity dengan yang sudah kita rekam. Nah, ini kita ambil salah satunya di ini yang modulasi. Kita open aja. Kita menggunakan misalnya yang carriernya di 2500 dan frekuensi modulatornya 100. Hasilnya di Audacity ini rapat, nggak terlalu kelihatan, harus di zoom dulu. Nah, ini kalau sudah
muncul di agak di zoom. Nah ini di sisi, kalau semakin besar zoomnya akan muncul di titik-titik samplingnya. Ini kalau dalam dunia pengolahan sinyal digital ada sampling audionya. Nah sekarang coba kita play suaranya. Nah ini suaranya AM. Tidak murni seperti kalau nada yang sinus. Nah coba kalau kita lihat di amplitudonya, di spektrumnya, di sini bisa dilihat dengan mode analisa. Ada analyze, di Audacity ada plot spektrum untuk melihat adanya sideband. Jadi kita coba masuk. Oh ini enggak terlalu kelihatan untuk frekuensi. Kita coba, harusnya terlihat, mungkin harus lebih detail, diperbesar. Nah ini sudah mulai kelihatan, bisa diperlebar. Nah ini ada tiga frekuensi. Jadi ada yang tengah ini adalah frekuensi carriernya, yang kiri bawah ini adalah lower sidebandnya, dan yang di kanan adalah upper sidebandnya. Mungkin kalau yang di ini menggunakan carrier 2,5 kHz dengan frekuensi pemodulasi tadi 100 Hz, kurang terlihat. Jadi selisihnya ini di 2, harusnya ini di 2,5, ini ada 2,4, ini 2,6. Mungkin kita cari file yang lain yang frekuensinya lebih upper sideband dan lower sidebandnya kelihatan lebih jelas. Kita ganti, kita buka file yang preset yang udah disimpan. Nah ini 2500 dengan pemodulasinya 250 Hz, harusnya ini lebih lebar. Coba kalau kita lihat, nah ini secara audionya. Mungkin kalau kita play ya hampir sama juga suaranya. Mungkin kita lihat di spektrumnya, dengan di blok dulu, kita masuk ke analyze, plot spectrum. Nah ini semoga ini lebih detail. Nah, coba. Nah ini, jadi ini carriernya, ini lower sidebandnya, ini upper sidebandnya. Coba kita yang cari lagi yang lebih ekstrim. Kita cancel dulu, kita open yang ini, menggunakan carrier 10 kHz, frekuensi informasinya di 2500 Hz. Nah kalau ini mungkin gelombang AM-nya nggak terlalu kelihatan dengan jelas. Nah ini di sampling-samplingnya karena perbedaan frekuensinya udah terlalu cukup tinggi. Kita coba lihat sisi spektrumnya, kita blok dulu, kita analyze. Nah ini spektrumnya lebih terlihat dengan jelas. Nah ini yang tengah, frekuensi carriernya ada di 10.000, lower sidebandnya ada di 7.500 kHz, 7.500 Hz, dan upper sidebandnya ada di 12.500 Hz. Ya itu, ini kalau frekuensi informasinya semakin tinggi, jadi semakin tinggi frekuensi informasinya, maka sidebandnya juga akan semakin lebar. Jadi tadi kan kita, kenapa tidak seluruh frekuensi suara yang dapat didengar manusia dikirimkan dalam komunikasi AM. Jadi kalau semakin lebar, maka nanti pita pada frekuensi radionya juga akan lebar. Jadi hanya dibutuhkan seperlunya saja. Mungkin kalau kita kembali ke dunia telepon itu hanya membawa frekuensi suara manusia yang frekuensinya berada pada 300 sampai 3400 Hz saja. Jadi
nanti pita sidebandnya nggak akan lebar juga. Jadi kalau ini informasinya 2500 kHz, pita sidebandnya ada di 2 kalinya. Jadi carrier dikurangi frekuensi informasi tertinggi dan ditambah dengan carrier plus frekuensi informasi yang paling tinggi. Jadi lebar pitanya 2 kalinya. Kalau pada single sideband yang dikirimkan hanya salah satu sidebandnya saja, satunya bisa dibuang. Ini untuk modulasinya, jadi mungkin supaya kelihatan. Nah ini spektrumnya. Nanti energi tertingginya ada di 7500 dan 12500 untuk sideband. Ini carriernya. Nah, untuk bagaimana untuk menghilangkan carriernya, mengambil salah satu, mungkin kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin kita demokan dulu, kita coba pakai Lazarus untuk frekuensi yang lain. Jadi kita masukkan misalnya di sini carriernya gunakan 100, nanti kalau di plot di audio nanti harusnya jadi 5000. Frekuensi informasinya supaya kelihatan, saya ambil 20 ini coba aja kalau di plot hasilnya 1000. Ya sudah, kita coba dulu. Jadi nanti akan menghasilkan frekuensi carrier di 5000 dan frekuensi sideband di 4000 dan 6000. Kita buat file WAV-nya dulu. Kita proses. Oh, belum. Kita buat filenya. Coba di sini sudah keluar apa belum? Kita open. Nah, ini sudah muncul FC 5000 dan FI 1000. Coba gelombangnya kelihatan. Nah, gelombangnya masih agak jelas. Ini dengan indeks modulasi tadi nggak sampai 100. Indeks modulasinya menggunakan 50% atau 0,5. Coba kita plot spektrumnya. Plot spektrum. Nah, ini harusnya, nah ini udah muncul, ada di carriernya ada di 5000, lower sideband ada di 4000 dan upper sidebandnya ada di 6000. Nah, yang paling enak memang di carrier 10000. Kita coba buat lagi yang carriernya 10000. Carriernya berarti ini harus 200. Informasinya harus lebih panjang. Kita ini apa? Kita plot. Ini harusnya sudah muncul. Coba write to file. Coba kita lihat di Audacity-nya udah muncul apa belum. Nah, ini ada yang jadi 10.000 dengan frekuensi informasi yang 2000 Hz. Nah, ini harusnya nggak kelihatan juga kalau udah carrier 10.000 ini. Nah, ini sudah hampir acak-acakan karena udah mendekati hanya beberapa kali sampling untuk satu periodenya. Coba kita analyze spektrumnya, tools, plot spektrum. Nah, ini kelihatan. Jadi carriernya ada di 10.000. Karena informasinya tadi menggunakan 2.000, maka lower sidebandnya ada di 8.000. Jadi 10.000 min 2.000, upper sidebandnya ada di 12.000. Jadi 10.000 plus 2.000. Itu tadi sekilas contoh-contoh ini ya, modulasi AM dengan menggunakan bahasa pemrograman. Mungkin pengembangan yang lebih real itu biasanya kalau digunakan pada software defined radio. Nah, kita coba lihat sekilas
kode programnya sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi karena kali ini kita membahas modulasi amplitudenya, ini nanti kita bahas di lain waktu. Jadi ini untuk menggambar di kanvasnya, ini untuk mengambil data frekuensi carrier dan frekuensi input serta modulasinya berapa persen. Terus ini untuk menuliskan ke filenya. Nah, proses utamanya ada di sini, ada di plot tadi. Hanya ini untuk ngeplot yang kemarin saya ambil dari menggambar gelombang sinus. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail kapan-kapan karena ini modenya tidak di mode high definition, jadi mungkin kode programnya tidak terlalu terlihat. Baik, kita kembali ke slide dulu, mungkin ada kesimpulan. Kesimpulannya tidak ada, berarti nanti kita ke review sekilas. Jadi ini tadi, nah ini kalau yang dulu, jadi untuk pendukungnya menggambar grafik suatu fungsi dengan Lazarus atau Delphi, belajar pemrograman juga. Nah, ini berkakasnya ini. Nah, modulasi konsepnya tadi jadi untuk menumpangkan informasi pada suatu gelombang carrier. Nah, ini amplitude modulasi, jadi ini informasi, ini hasilnya. Jadi ini sideband, efek sampingnya. Nah, tadi sekilas tentang programming. Nah, ini mungkin kalau ingin mencoba membuat dulu, latihan buat dulu. Jadi bagaimana mengembangkan suatu program. Jadi tampilan layar menggunakan Lazarus supaya bisa digabungkan dengan file WAV yang sampling rate-nya 44,1 kHz. Nah, baik. Itu tadi sesi belajar modulasi AM. Atas perhatiannya dalam menonton video belajar modulasi tadi, saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya.